Namaku Nining. Ayahku punya 17 putri dan aku yang ke-13. Saudara perempuanku dikenal sebagai wanita berbakat di kota. Mereka belajar musik, puisi, dan berlatih menyulam setiap hari. Cuma untuk bisa jadi putri sempurna seperti yang ayah mau. Sedangkan aku cuma pecundang di negara Sia. Cuma satu aturan dalam hidupku, makan enak dan tidur enak. Aku gak mau sia-siakan hidupku untuk memuaskan keinginan orang lain. Telur imut, kamu akan menyenangkan hariku. Oh enggak, ini masalah. Ada hal buruk terjadi. Oh enggak, Nona muda. Penguasa kejam dari kota Bei mengirim utusan untuk melamar. Kaisar itu mau memilih pengantinnya dari rumah kita. Ku dengar Kaisar Hans dari kota Bei monster haus darah. Demi tahta dia bunuh ayahnya sendiri dengan cara yang brutal. Dan juga aku dengar dia harus dengar suara teriakan kesakitan tiap malam supaya dia bisa tidur. Aku gak mau menikahinya. Aku gak mau mati. Jangan. Coba lihat drama ini. Siapapun yang lihat pasti mengira sedang ikut kompetisi menangis. Untungnya aku gak berguna. Aku gak punya bakat dan juga martabat. Tugas mengerikan begini gak akan pernah ada di kepalaku. Nona muda, kalian berhentilah menangis. Tuan besar menunjuk Nona Nining untuk menikahinya. Apa? Kamu tunjuk si pecundang buat menikah? Kamu gak takut disambar petir? Tuan Arya, Hans itu berwatak pemarah. Kalau putrimu ke sana, dia pasti menghadapi kematian. Putrimu, sudah kamu pikirkan ini. Yang mulia, demi melayani negara kita, aku rela mengorbankan nyawaku. Lagi pula, gadis ini gak terpelajar dan cuma memalukan keluarga kami. Yang mulia, biarkan saja dia. Ternyata orang yang paling gak berguna yang pantas dikorbankan. Sudahlah. Dimanapun itu gak penting selama aku bisa tenang. Baiklah. Kalau begitu, Nining, dengan ini aku nobatkan kamu jadi putri ke-13. Mulai hari ini, kamu akan berangkat ke kota Bei untuk menikah. Terima kasih yang mulia. Ayah, dalam mas kawinku, boleh aku tambahin alat pancing dan ketapelku juga? Kamu, dasar kamu memang orang gak berguna. Kalau kakakku menikah, mas kawinnya banyak sekali. Tapi untukku cuma beberapa kardus. Alat pancing dan ketapel juga gak dikasih. Ayah memang pelit sekali. Tuan Putri, menurutmu jam berapa ini? Kenapa kamu malah mikirin alat pancing dan ketapel? Kalau sudah di kota Bei, gimana kalau penguasa jahat itu memutuskan untuk merundungmu? Gak masalah. Coba pikirkan, kalau dia mau bunuh aku, meski aku menangis keras, dia tetap membunuhku kan? Kamu itu terlalu berlebihan. Belum diomongin kamu udah ribuan kali mikir yang terburuk. Sebelum melangkah, pikiranmu harus menyeberang ribuan gunung. Jangan tegang, itu obat terbaik dalam hidup. Tapi, gak ada tapi-tapi. Aku kasih tahu ya, Pramanasi pernah bilang padaku, kalau dalam kehidupan ini, kalau aku cuma makan, minum, dan tenang, aku akan panjang umur. Ayo. Sudah berhari-hari kita pergi. Kenapa kita belum sampai juga? Kata komandan pengawal, kita tiba besok. Syukurlah. Kalau enggak, aku bisa mati kebosanan. Mia, tolong ambilkan kueku sekarang. Aku harus selamatkan hidupku dengan makanan. Baik, Tuan Putri. Tuan Putri, besok kita tiba di kota Bei. Kita harus belajar etika istana dulu. Tuan Putri, pernikahan ini hal penting. Baiklah, aku akan belajar. Keberkahan pada raja. Sayap ayam goreng. Tuan Putri, keberkahan pada raja. Sayap ayam goreng. Keberkahan pada raja. Sayap ayam goreng. Keberkahan pada raja. Aku tahu, aku cuma mikirin sayap ayam goreng. Terdengar lebih menarik. Kamu memang gak bisa diajar. Kenapa juga aku harus belajar? Bukannya lebih enak rebahan? Kue kacang. Kamu membawanya. Mia, kamu sangat mengenalku. Tuan Putri, kenapa kamu gak baca buku ini selagi kamu makan kue-kuenya? Semua ini tentang adat istiadat di kota Bei. Mungkin semua ini berguna. Sempurna sekali. Bantal di kereta kurang tinggi. Kalau diganjel pakai ini, pasti pas.
Mia, jangan menangis. Aku tahu kamu mencemaskanku, tapi kalau aku nggak punya kuasa, ikuti saja alirannya. Kalau nggak bisa melawan, rebahan dan terima saja. Hidup cuma puluhan tahun. Yang penting bahagia. Atas perintah yang mulia, kami menyambut putri dari negeri Xia. Jenderal, rumput di kota Bei ini sama sekali nggak enak. Jadi ini permaisuri yang dikirim dari negeri Xia. Nggak tahu berapa hari dia bertahan. Ku dengar tadi malam yang mulia membunuh lusinan orang. Dan mayat mereka masih terlihat di gerbang istana. Tuan Putri. Takut. Sudah ku bilang, kalau aku mau panjang umur. Lagi pula aku sudah lelah di negara Xia. Walaupun kota Bei nggak hebat, tapi ini hal baru. Jenderal, pimpin jalannya. Baik, Yang Mulia. Tenang, tenang. Kalian seperti memasang kepala lain di atas kepalaku. Ini terlalu berat. Aku merasa seperti bebek yang menunggu dipanggang. Aku lelah, ngantuk, dan lapar. Ini bukan pernikahan. Ini bencana. Aku penasaran apa penguasa Bei kejam itu akan datang hari ini. Terserah, masalah sebesar apapun nggak akan buat aku berhenti makan. Harus kuakui, koki kota Bei ini sangat luar biasa. Daging rusa panggang ini lebih enak dari biasanya. Dan kue kristal ini manis dan gak enak. Langsung cair di mulut. Kenyang, waktunya tidur. Berdiri lebih buruk dari duduk, duduk lebih buruk dari rebahan. Kasur tempat ternyaman. Kalau mau bunuh aku besok aja ya. Aku ngantuk. Kamu nggak takut denganku? Menarik. Yang Mulia, selamat pagi. Kenapa sudah bangun sepagi ini? Duduk di sana melihat orang tidur. Ada apa denganmu? Kamu orang pertama yang berani tidur di depanku dengan berisik. Aku haus sekali. Bisa kamu tuangkan air untukku? Nggak mau ya? Aku sendiri saja. Kamu nggak takut? Aku mungkin akan membunuhmu. Kenapa harus takut padamu? Kalau takut nggak bakal dikirim ke Xia juga kan? Kalau takut juga tetap jadi permaisuri. Dan kalau takut juga aku nggak bakal dapat alat pancing dan ketapelku. Takut itu emosi yang paling nggak berguna di dunia. Selain buat kacau makanmu dan minummu, itu juga bikin wajahmu keriput. Sudah pasti aku nggak mau tua selagi muda. Ayahmu mengirim kamu ke kota Bei supaya kamu mati. Dan bagiku, aku bisa membunuh kapanpun aku mau. Baiklah, sebelum bunuh aku, bisa nggak biarin aku sarapan dulu? Aku nggak mau mati dengan perut kosong. Hantu juga butuh energi tahu. Lagi pula kalau aku mati, nanti nggak kuat reinkarnasi. Ini cuma sarapan. Kamu nggak mungkin sepelit itu kan? Lucu sekali. Seseorang masuk. Yang Mulia, semoga kamu selalu damai dan beruntung. Siapkan makanan. Atas titah kerajaan, siapkan makanan. Demi langit. Dimsum udang bening, siomay telur kepiting, susu dan bubur sarang burung, dan banyak kue yang enak.
Ini semua lebih mewah dari yang kumakan tadi malam. Tunggu. Kamu mau juga? Ah, aku tahu. Ini salah satu keuntungan jadi permaisuri. Ada yang menemaniku makan. Sedap sekali. Kamu gak uji racun. Kenapa harus kuuji? Kamu gak takut kusuruh orang meracuninya? Kalau begitu lebih baik sekarat saat kenyang. Lebih baik daripada mati kelaparan. Lagi pula, mati karena racun lebih bermartabat daripada mati dicincang pedangmu. Setidaknya tubuhku tetap utuh. Ini, cobalah. Kue kristal ini aku sudah mencobanya semalam. Rasanya meleleh di mulutmu, manisnya sempurna. Enak sekali. Ayo cobalah. Gimana? Lumayan. Dasar pura-pura. Tadi saja kamu ngiler waktu lihat aku makan. Benar kan? Kalau gitu kamu makan lagi. Enak sekali. Aku kenyang. Hidupku kembali sempurna. Mulai hari ini, kamu tinggal di Istana Chang. Tanpa izinku, kamu gak boleh keluar dari gerbang. Gak masalah. Asal aku dapat makan gratis. Akan kukirim orang untuk melayanimu. Bilang aja mau mata-matai aku. Kenapa bertele-tele? Gak capek apa? Terserah saja. Nining. Tetap hidup ya. Tetap hidup? Dia pengusaha kejam, tapi malah bilangin ke orang gak berguna sepertiku yang dia bisa bunuh kapan saja untuk tetap hidup. Apa dia suruh gila? Yang mulia, jaga bicaramu. Gila atau enggak siapa peduli. Selama itu gak ganggu makan dan tidurku. Di dunia yang luas ini gak ada yang sepenting tidur. Aku mau kembali tidur. Yang mulia, yang mulia, yang mulia jangan tidur lagi. Ayo bangun yang mulia. Ada masalah apa? Apaan berubah pikiran? Apa dia mau bunuh aku sekarang? Bukan itu. Tapi, yang mulia, sekarang kamu jadi terpopuler di istana. Orang populer itu karena di malam pernikahan, yang mulia gak membunuhmu. Bahkan dia berbagi sarapan denganmu dan makan makanan yang kamu siapin. Ini pertama kalinya dalam sejarah kota Bei. Bukan cuma di dalam istana, bahkan pejabat istana juga kaget. Yang mulia, tolong jangan tidur lagi. Rumor sedang berseliweran. Mereka bilang kamu bintang hoki yang dikirim langit, yang bisa redakan tabiat kejam yang mulia. Mereka juga bilang kamu punya kekuatan khusus yang mampu memikat yang mulia. Orang sepertiku yang taunya cuma makan dan tidur punya kekuatan khusus. Kalau aja mereka tahu yang sebenarnya, apa yang akan mereka pikirkan? Oh, yang mulia, ayolah. Yang mulia, ini hal yang hebat. Ini bukti kalau yang mulia gak membenci. Tadinya kita menunggu untuk dibunuh, tapi sekarang kita benar-benar bertahan. Tepat sekali. Sudah aku bilang kan, peramal nasib bilang, aku akan berumur panjang. Ayo, kita keluar dan lihat apa ada hal yang menyenangkan. Ayo. Kepala Kasim, yang dilakukan yang mulia cuma makan dan tidur sepanjang hari. Gak ada hal yang perlu dimata-matai. Nah, itulah yang kamu abaikan. Sudah puluhan tahun aku di istana ini. Dalam istana ini, perempuan mana yang gak cemburu dan berebut perhatian? Gak lama lagi, pasti dia akan buat segala cara untuk cari tahu hal yang disukai dan dibenci yang mulia. Lihat, ini dia datang. Salam bagimu yang mulia. Kamu datang di waktu yang tepat. Apa titahmu yang mulia? Kepala Kasim, di istana kita ini apa ada kolam ikan? Kolam? Kolam ikan? Kamu nggak tahu kolam ikan? Itu tempat yang dihuni banyak ikan kecil yang bisa kamu pancing. Kolam ikan. Untuk menjawab yang mulia, di istana ini nggak ada kolam ikan. Nggak ada kolam ikan, tapi pasti banyak gunung kan? Di mana aku bisa menembak burung dan lainnya. Yang mulia, kawasan terlarang istana bukan tempat untuk berkeliaran. Dan tentu saja bukan untuk menembak burung. Kalau gitu pasti ada buku cerita kan? Kayak, kamu tahu buku tentang seni tarung dan
pahlawan yang berterbangan. Yang mulia, buku-buku di pustaka istana, kebanyakan buku sejarah dan buku klasik. Di sana nggak ada novel picisan seperti yang kamu bilang. Yang mulia, kalau kamu merasa bosan, pelayan ini bisa menyajikan musik, buku catur, dan melukis untuk membantumu melewati waktu. Nggak perlu. Hal-hal begitu cuma buat aku sakit kepala. Aku mau jalan saja. Kepala Kasim, yang mulia kelihatannya berbeda sekali dengan selir yang lain. Berbeda. Permaisuri tanpa ambisi. Baru kali ini aku melihatnya. Aku udah jalan berhari-hari. Nggak ada yang bisa kulakukan. Hidup begini lebih buruk daripada rumahku dulu. Yang mulia, aku sudah menanyakan. Meskipun di sini nggak ada kolam ikan, tapi masih ada kolam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ayo, bawa aku melihatnya. Tenang yang mulia. Montok sekali ikan koinnya. Mia, apa kamu bawa kue? Aku membawanya. Yang mulia, sekarang yang mulia mengistimewakanmu. Bukannya kamu harus belajar hal baru, supaya yang mulia jadi lebih suka. Dengan begitu, nanti bisa amankan posisi permaisurimu. Bukan belajar. Manusia cuma hidup ribuan hari. Setiap kali aku tutup mata dan buka mata, 1 hari akan hilang. Kenapa harus buang waktu untuk orang yang gak mencintaiku? Ikan kecil lebih baik. Mereka gak pernah buat drama begitu. Lebih baik daripada orang. Maksudmu, selama 3 hari yang lalu, selain makan dan tidur, dia cuma kasih makan ikan dan lihat semut? Dia tidur sampai sore setiap hari. Dia lebih malas daripada kucing di istana. Dia gak bersaing buat perhatian kaisar. Benar-benar melanggar aturan bertahan wanita istana. Dengan temperamen pemarah yang mulia, harusnya sudah lama dia membunuhnya. Pelayanmu benar-benar gak paham. Kenapa yang mulia bisa mentolerasi dia yang gak berguna? Aku satu-satunya putri Jenderal Agung. Dulu waktu yang mulia masih pangeran, aku sudah ada di sisinya. Posisi permaisuri harusnya jadi milikku sejak awal. Siapa kira orang sembarangan malah mengacaukannya. Ayo ikut aku menjumpai wanita ini. Ya ampun, selera kamu memang luar biasa. Bermain di sini dengan beberapa hewan yang bodoh. Ya ampun, parfum ini wangi sekali. Aci! Ikanku, kamu... Apa artinya semua ini? Aromamu kuat sekali. Kamu seperti penyegar berjalan. Hidungku gak tahan menciumnya. Melihat adik yang datang dan merasa bosan di istana, aku sudah mengatur jamuan melihat bunga dan mengundang adik-adik di istana. Aku mau kamu bergabung dengan kami dan ikut menikmati. Aku gak mau. Adik, kalau ngomong begitu, artinya kamu gak menghormatiku. Aku minta maaf soal itu. Jangan salah paham, berjalan-jalan cuma bikin aku lelah. Lagi pula, apa enaknya melihat bunga? Lebih baik kasih makan ikan. Kurang ajar. Yang mulia mengundangmu dengan baik. Beraninya kamu gak bersyukur. Berisik sekali kamu. Kamu menakuti ikanku lagi. Kamu... Seperti yang diduga dari orang udik negara Syiah, kamu sama sekali gak ada sopan santun. Tapi sekali lagi pula, kamu orang yang dibuang ayah kandungnya begitu saja seperti sampah. Mana mungkin aku berharap kamu tahu aturan. Kamu selera Agung Hana ya? Aku sarankan kamu cepat kembali ke istana. Sebenarnya, aku pernah belajar hal meramal nasib. Dahimu terlihat hitam. Aku cemas kamu bakal dapat bencana. Kamu... Sudahlah, baiklah Nining. Kamu kira karena yang mulia mengampunimu, kamu bisa seangkuh ini? Dan tidur damai dalam istana? Aku kasih tahu kamu, ini istana dalam. Kalau aku mau kamu mati, hal itu semudah menginjak semut. Kalian berdua, sekarang juga dorong dia masuk ke air supaya dia bisa lebih dekat dengan ikan-ikan bodoh miliknya. Jangan. Minggir. Aduh. Siapa yang berani menyentuh permaisuri? Siapa yang berani menyentuh permaisuri? Kaisar datang! Semoga yang mulia dalam kedamaian.
Lihat, sudah aku bilang, bencana bakal datang. Dan sekarang jadi nyata. Yang mulia, aku mau mengundangmu untuk melihat bunga bersama. Dan dia ngomong gak sopan. Dan juga menghina aku. Selir Agung Hana, kita harus bicara dengan jelas di sini. Kamu baru saja menggerakkan bibirmu, dan tiba-tiba aku jadi penjahat. Lagi pula, aku permaisuri dan kamu cuma selir agung. Jadi siapa yang kamu hormati? Yang mulia, aku baru saja kasih makan ikan dengan damai. Tiba-tiba si selir agung ini datang dan dia mulai menghina aku. Mia, dan juga dua Kasim ini bisa jadi saksinya. Apa benar yang dikatakan oleh permaisuri? Ya, memang benar begitu. Selir Agung Hana, Yang mulia, aku nggak akan berani. nggak berani. Dari yang kulihat, kamu berani berbuat banyak hal. Beraninya memukul orangku, tepat di Istana Cak. Kamu mau minta mati ya? Yang mulia, ampuni aku. Ini semua atas perintah Selir Agung Hana. Gak ada hubungannya denganku, Yang mulia. Yang mulia, mohon ampuni Yang aku. mulia, aku bersalah. Aku tahu aku salah. Aku mohon Yang mulia, maafkan aku kali ini. Aku nggak berani lagi berbuat begitu. Aku mohon Yang mulia, demi pelayananku padamu, mohon maafkan aku. Kali ini saja. Yang mulia. Derry, Iya, Tuan. umumkan titahku. Tata krama Selir Agung Hana sudah di luar batas karena menghina permaisuri. Turunkan pangkatnya jadi selir, usir dari Istana Chang. Kurung 3 bulan, suruh salin aturan istana 100 kali. Baik, Jangan, Yang mulia, kamu nggak bisa berbuat begini padaku. Yang mulia. Dan bagi pelayan ini, seret mereka dan pukul dengan kayu sampai mati. Yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Baru saja kamu bilang, mematikannya lebih mudah dari menginjak semut. Yang mulia, aku nggak bermaksud begitu. Dalam hidupku, aku benci orang yang mengganggu milikku. Yang mulia, Hei! aku nggak berani. Yang mulia. Tampar wajahnya. Ya. Yang mulia, jangan. Wah, bencana itu benar-benar terjadi. Aku mau pulang sekarang. Mau kemana kamu? Aku ngantuk, aku mau tidur. Kamu nggak mau lihat? Untuk apa dilihat? Itu berantakan dan kacau. Seret dia dan bawa pergi. Kamu nggak takut? Aku mungkin membunuhmu. Kamu nggak akan membunuhku, setidaknya nggak sekarang. Oh, yakin sekali kamu. Karena ada di matamu. Saat kamu membunuh orang, matamu nggak begitu. Saat kamu melihatku, di sana ada rasa penasaran, pengamatan seksama, ketertarikan, dan kejengkelan. Tapi nggak ada rasa ingin membunuh. Jadi menurutmu, bagiku, kamu seistimewa begitu? Aku nggak bilang istimewa, tapi setidaknya aku nggak mengganggumu. Karena aku sudah bijaksana, boleh aku buat permintaan kecil? Aku mau dengar. Lain kali bisa di tempat lain kalau menghukum. Karena yang pertama kamu, lalu Selir Agung membuat kehebohan besar. Ikanku jadi ketakutan. Sekarang mereka nggak berani keluar selama 3 hari. Nini, kamu wanita yang paling menarik yang pernah aku jumpa. Aku berjanji, kalau aku membunuh orang, aku akan jauh-jauh dari kolammu. Ih, kalau setuju ya setuju saja. Kedengaran sangat mengerikan. Dasar gila. Yang mulia, untung saja Yang mulia ada di pihakmu. Kalau nggak hari ini pasti kacau. Kenapa dia ada di pihakku? Sudah jelas kalau aku mati, dia akan bosan. Oh, tapi Yang mulia, baru saja kamu bilang Selir Hana akan dapat bencana. Dan itu benar terjadi. Kapan kamu belajar meramal nasib? Aku nggak tahu apapun soal itu. Bukannya kamu lihat juga? Lihat apa? Sesaat Selir Agung Hana tiba, Hans muncul. Selama ini dia melihat di tepi. Jadi kupikir saat itu, dia merasa tertarik saat Selir Agung Hana menghina permaisuri. Mana mungkin dia nggak dapat bencana. Oh, jadi begitu ya. Yang mulia, kamu pintar sekali. Ayo pergi. Yang mulia, kemana lagi kita pergi? Tentu saja kita pulang buat ke tapel untuk menembak burung. Kalau nggak kulatih ketajaman mataku menembak burung waktu di Sia dulu, pasti aku dalam masalah besar tadi. Ayo. Pelan-pelan. Kasih tahu kenapa dia nggak buat masalah dan bertengkar, tapi dia dapat perhatian dari Yang mulia. Mungkin karena dia nggak buat masalah. Kalau kita
Sudah lama kita bertengkar. Apa yang kita dapat? Sudahlah. Kamu datang untuk menemuiku atau mau bicara soal Nining? Ku dengar dari pelayan, sejak kejadian di kolam itu, selama sebulan penuh, Kaisar pergi ke Istana Chang setiap hari selepas dari pengadilan. Si Nining ini, aku akan buat dia membayarnya. Cepat. Hans Warren sudah 1 bulan ini datang tiap hari tanpa satu kata pun. Cuma lihat aku kasih makan ikan dan main dengan semut. Sebenarnya dia mau apa? Yang mulia, ini mutiara timur, hadiah dari wilayah barat. Jumlahnya ada 99. Tiap butirnya sebesar buah kelengkeng. Ini semua harta yang langka di dunia ini. Kamu, mari sini. Ada apa? Yang mulia, ini mutiara timur hadiah dari wilayah barat. Semua ini harta terlangka di dunia. Semua ini kuat atau enggak? Apa? Aku bertanya, apa semua mutiara ini cukup berat? Aku mau pakai mereka jadi amunisi ketapelku untuk menembak burung gereja yang terbang. Tapi aku nggak tahu apa ini bisa melumpuhkan. Ini ketapel yang baru kubuat. Begini cara menembakkannya. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Wah, yang mulia, setiap mutiara dari timur ini bernilai sangat mahal. Gimana bisa kamu? Sudahlah. Kerikil-kerikil kecilku sebenarnya jauh lebih baik. Tapi cari satu persatu sungguh merepotkan. Ambillah. Tunggu sampai kamu berhasil menjatuhkan burung pipit dengan mutiara ini. Aku akan kasih kamu alat pancingan, jadi kamu bisa pergi mancing. Pakai satu mutiara, ditukar alat pancing. Lumayan juga. Oh, cepat cari mereka. Kita harus menemukan setiap mutiara timur. Satu pun nggak boleh hilang. Yang mulia, kenapa kamu nggak istirahat dulu? Iya. Yang mulia, tolong istirahat dulu. Atau mungkin kasih makan ikan sebentar. Nggak bisa. Kaisar bilang, asalkan aku mengenai seekor burung, dia kasih alat pancing. Itu tujuan terbesar dalam hidupku. Kamu harus ingat, kamu putra mahkota. Di sekitarmu itu banyak orang jahat yang mau menghancurkanmu. Jadi kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu dan kita semua akan mati. Apa kamu mengerti? Apa kamu mengerti? Apa kamu mengerti? Mengerti, aku mengerti. Apa permaisuri sudah menangkap burung? Belum. Antarkan pancingan dan ketapel pada permaisuri. Baik. Yang mulia, kamu sudah berlatih menembak selama setengah bulan. Jangan diteruskan lagi. Mutiara-mutiara ini bulat dan licin, sulit digunakan. Demi pancingan, aku harus menelan harga diriku dan meminta bantuan Hans. Astaga, yang mulia, lihat apa yang aku bawakan untukmu. Ini untukku? Iya, yang mulia. Ketapel ini sangat bagus. Kerikil-kerikil ini sangat cocok menembak burung. Apa kamu suka? Aku suka, tentu saja aku suka. Ini hadiah paling bagus yang pernah aku dapatkan selama hidupku. Baguslah kalau suka. Aku juga menyuruh Derry membawakan alat pancing. Mia, ayo pergi mancing. Baik. Dapat ikan lagi. Wah, yang mulia, ikannya besar sekali. Tentu saja. Yang mulia, benar-benar unik. Selama 3 hari berturut-turut, dia langsung melepas ikan setelah ditangkap, lalu terus memancingnya lagi, nggak pernah bosan. Aku terlalu banyak bicara. Yang mulia, makan malam sudah siap.
Wow. Dapur kerajaan. Benar-benar mengerti seleraku. Ini, cobalah. Paha ayam panggang ini sangat enak. Kulitnya sangat renyah, daging dalamnya sangat empuk dan berair. Cobalah. Gimana? Lumayan. Ucapan yang gak sesuai dengan hati. Tadi waktu kamu gigit paha ayamnya, matamu berbinar. Kamu pasti bekerja keras sepanjang hari. Kamu harus makan dengan seimbang. Jangan pilih-pilih makanan. Nyonya selalu menari di ujung maut, tapi dia masih hidup dengan baik. Ini benar-benar keajaiban. Penguasa kejam ini nggak terlihat menyeramkan sama sekali. Dia cuma sedikit pemilih makanan. Dan kelihatan kesepian juga. Nining, waktu kamu di negara Xia, apa kamu hidup seperti ini? Waktu kamu di negara Xia, apa kamu hidup seperti ini? Kurang lebih. Juga seperti sekarang, sangat bebas. Di kediamanku, aku nggak berani bermain seperti ini. Ayah pasti sudah mematahkan kakiku. Aku selalu melakukannya diam-diam. Kadang-kadang, aku diam-diam memanjat pohon tertinggi, atau masuk ke gua batu yang paling tersembunyi. Gimana dengan saudaramu? Mereka sangat sibuk. Mereka belajar musik, catur, kaligrafi, melukis, menyulam. Sibuk bersaing demi menjadi wanita paling berbakat di ibu kota. Dan sibuk menyenangkan hati ayahku. Kamu nggak mau menyenangkan hatinya? Kenapa harus menyenangkannya? Memangnya kasih aku alat pancing? Lalu, apa kamu membencinya? Membencinya karena dia menjadikanmu pion catur dan mengirimmu ke kota Bei? Enggak. Sampah yang sudah dibuang. Menurutku nggak berhak membenci orang yang membuangnya. Cuma, aku merasa kasihan pada saudariku. Kasihan? Iya. Ayahku punya 17 anak perempuan. Tapi nggak ada yang hidup untuk diri sendiri. Mereka hidup di bawah harapan orang lain. Dibatasi oleh aturan ketat. Hidup bagaikan boneka yang rapuh. Hidup mereka dari awal memang bukan hak mereka. Justru yang paling gak berguna sepertiku yang bisa paling bebas. Menurutmu mereka patut dikasihani? Nining. Perasaan ini rasanya nggak biasa. Perasaan apa ini? Sudahlah, tidur saja. Yang mulia, pesta pertengahan musim gugur tinggal 3 hari lagi. Kamu harus mempersiapkan lebih awal. Sesuai aturan leluhur, permaisuri wajib menghadirinya. Terlebih lagi, harus selalu mendampingi kaisar. Apa aku boleh nggak pergi? Astaga yang mulia, ini pesta pertengahan musim gugur. Kamu harus mendampingi kaisar. Ini aturan yang diwariskan oleh para leluhur. Nggak boleh dilanggar. Lagi pula, ini pertama kalinya yang mulia tampil secara resmi di hadapan seluruh pejabat. Sejak diangkat jadi permaisuri, gimana pun juga kamu harus pergi. Oh, yang mulia, sekarang kamu permaisuri kota Bei, ibu negara. Nggak pantas kalau nggak hadir. Tapi di pesta nanti, aku pasti harus pakai pakaian berlapis-lapis, pakai hiasan kepala yang berat, dan bicara kata-kata manis yang palsu. Rasanya lelah. Astaga yang mulia. Baiklah, aku tahu. Itu cuma aturan permainannya. Aku mengerti. Yang mulia, gaun pengantin ini baru dibuat, silakan pilih satu. Yang mulia, saat berjalan, langkahnya harus pas. Jangan terlalu lebar, terlihat kurang anggun.
Jangan terlalu kecil, terlihat nggak berwibawa. Saat memegang gelas anggur, posisi jarimu harus seperti ini. Saat kamu senyum, lengkungan bibir harus pas. Aduh, Yang Mulia, ini penampilan pertamamu di publik. Jangan sampai buat kesalahan. Kalau enggak, mereka akan menertawakanmu. Aduh, terus kenapa kalau aku ditertawakan? Itu nggak menyakitiku. Ayo. Ayo. Kaisar tiba, permaisuri tiba. Salam hormat untuk Yang Mulia Kaisar. Salam hormat untuk Yang Mulia Permaisuri. Kalian boleh duduk. Terima kasih Yang Mulia Kaisar. Terima kasih Yang Mulia Permaisuri. Terima kasih Yang Mulia Permaisuri. Permaisuri ini yang bisa meredam amarah Kaisar. Sungguh orang yang luar biasa. Sejak Permaisuri pindah ke istana, Kaisar nggak pernah lagi menjatuhkan hukuman mati. Ini sungguh berkat yang besar untuk kota Bei. Yang Mulia, Selirhana juga di sini. Dia ada di sana. Dan Jenderal Agung yang duduk itu adalah ayahnya. Luka di wajahnya mungkin sudah sembuh, tapi luka di hatinya mungkin gak akan bisa hilang seumur hidup. Yang Mulia, izinkan aku bersulang untukmu. Semoga Yang Mulia selalu sehat dan semoga negeri kita makmur. Dan ini untuk Yang Mulia Permaisuri. Beberapa hari yang lalu aku sudah bertindak bodoh dan lancang berbicara sehingga menyinggung Yang Mulia. Semoga Yang Mulia berkenan mengampuni dan gak mempersalahkan kesalahanku. Anggur ini aromanya terlalu menyengat dan tajam. Aku bahkan gak mau minumnya. Aku menghargai niat baikmu, tapi anggur ini aku gak akan minum. Kalau Yang Mulia menolaknya, aku anggap Yang Mulia gak memaafkanku. Hatiku mungkin akan gelisah setiap hari. Sudahlah, kamu terlalu dramatis. Gimana kalau kamu minum dulu setengahnya untuk menunjukkan ketulusanmu? Kenapa? Kamu takut keracunan? Nggak mungkin. Kamu sungguh meracuninya. Yang Mulia, apa maksud semua itu? Aku datang ke sini untuk minta maaf. Anggur ini jelas nggak beracun. Baiklah, karena kamu datang untuk minta maaf, anggur ini kamu saja meminumnya. Yang Mulia, bukannya ini nggak sesuai dengan etika? Gimana bisa melanggar? Kamu sendiri yang bilang bahwa anggur ini nggak beracun. Jadi apa bedanya kalau kamu dan aku yang minum? Kamu bisa mencicipinya untukku. Apa anggur ini manis, pahit, atau rasanya seperti racun mematikan yang merobek perutmu? Yang Mulia, Selirhana itu Putri Jenderal Agung. Perilaku Yang Mulia sudah nggak pantas. Lagi pula, ayahnya Selirhana, Jenderal Agung juga ada di sini. Bukannya ini mencoreng martabat Jenderal Agung Yang Mulia. Yang Mulia, tindakannya sungguh gegabah. Dia memfitnah putri pejabat yang setia dan mencoba merusak hubungan raja dan menteri. Aku lancang memohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman pada Permaisuri. Tolong di pihakku, Yang Mulia. Tunggu, kalian sudah keterlaluan. Aku cuma menolak segelas anggur. Gimana bisa disebut merusak hubungan? Kenapa dibesarkan sampai aku harus dihukum? Perkataan Permaisuri itu perkataanku. Hana, anggur ini minumlah. Enggak, aku nggak mau minumnya. Karena dia menolak minum, jadi paksa dia menelannya. Enggak mau. Lepaskan aku. Ayah tolong aku. Tunggu, Yang Mulia. Cuma karena dugaan Permaisuri, kamu tega menghina putriku sampai seperti ini. Aku nggak terima ini. Ayolah, kenapa jadi sangat rumit? Anggur ini beracun atau enggak?
kita akan segera tahu. Sekarang, kamu masih mau minum? Kamu masih mau minum? Anggur ini ada racun yang mematikan. Meracuni permaisuri. Itu kejahatan yang memusnahkan seluruh keluarga. Jenderal Agung, kamu nggak menjelaskan ini? Enggak, itu bukan aku. Yang mulia, bebaskan aku. Aku dijebak. Yang mulia. Yang mulia, Selirhana nggak mungkin punya racun itu. Ini pasti ulah Nining untuk menjebak Selirhana. Itu dia. Dia sengaja menaruh racun untuk menfitnah Hana. Iya benar. Iya, dia mau memfitnahku. Aku mohon yang mulia. Kalian benar. Lanjutkan pertunjukannya. Aku mau nonton. Derry, aku di sini. Sampaikan titahku. Selirhana sudah berusaha membunuh permaisuri. Nggak bisa diampuni. Eksekusi dia. Baik. Enggak. Ayahku Jenderal Agung. Kamu nggak bisa membunuhku. Yang mulia, tolong pertimbangkan lagi. Perkara ini melibatkan banyak pihak. Kalau Yang Mulia menjatuhkan hukuman mati, aku khawatir itu akan menjatuhkan seluruh prajurit di perbatasan. Jenderal Agung, apa kamu memakai kekuatan militer untuk mengancamku? Aku nggak berani. Nggak berani. Ayah. Ayah. Dalam hidupku, aku paling benci diancam. Sampaikan titahku. Sita seluruh harta Jenderal Agung. Eksekusi semua anggota, keluarga laki-lakinya, sampai 3 generasi. Seluruh kerabat wanita diturunkan jabatannya jadi wanita murahan untuk seumur hidup. Selirhana, eksekusi dia. Yang mulia, ini dokumen yang ditemukan dari jenderal, surat rahasia pada negara musuh, dan daftar senjata yang dipersiapkan untuk memberontak. Perintahkan Mahkamah Kehakiman menyelidiki kasus ini. Semua yang terlibat harus dihukum mati. Baik. Sudah saatnya aku membawa orang-orang pilihanku masuk ke istana. Yang mulia sangat bijaksana. Oh ya, apa yang dilakukan permaisuri akhir-akhir ini? Lapor yang mulia, permaisuri nggak berubah. Setiap hari di Istana Chang, duduk, makan kue, memancing, menembak burung, dan sesekali berjemur di halaman. Nggak ada perkembangan. Aku ingat, waktu itu dia bilang menunggu membaca buku cerita. Iya, permaisuri memang pernah bilang bahwa buku-buku di istana terlalu membosankan. Isinya penuh teori-teori besar mengatur negara dan membuatnya sakit kepala. Kumpulkan beberapa dan kasih dia. Aku akan melaksanakannya. Yang mulia, tahu nggak? Semua orang di istana yang terkait Selirhana sudah diseret ke biro hukuman. Mereka menjerit sepanjang malam. Yang mulia, gimana bisa tahu ada racun di anggurnya? Aku cuma menebak. Saat seseorang benar-benar merasa bersalah, matanya akan menghindar, terlihat ketakutan, dan gak berani menatapmu. Tapi di dalam matanya cuma ada niat jahat dan kemenangan. Lagi pula, hari itu aku gak mau minum anggur, tapi dia malah merasa panik. Pantas saja, Yang Mulia luar biasa. Aku sungguh mengagumimu. Dari dalam hatiku, dia menganggap dirinya sebagai pemburu, dan aku mangsanya. Sayangnya, aku sudah lama ahli menangkap ikan dan menembak burung. Trik kecilnya itu sudah lama membuatku bosan. Lapor Yang Mulia, para selir membawa hadiah besar dan menunggu di luar istana Chang. Merepotkan sekali. Mia, pergi dan terima semua hadiahnya. Simpan makanan enak dan taruh yang lainnya di gudang. Baik, tapi apa yang harus kubilang pada para selir? Bilang saja. Bilang kalau aku sakit. Benar-benar sakit cukup parah. Takut menularkan pada saudari-saudariku. Jadi minta mereka kembali saja. Baik, aku akan sampaikan pesannya. Yang mulia, Kaisar tahu kamu suka baca buku cerita. Jadi dia menyuruhku mengumpulkan beberapa. Silakan lihat apa sesuai seleramu.
cerita? Bagus. Ini lebih baik daripada ginseng atau tanduk rusa. 10 kali lipat. Enggak. 100 kali lipat. Derry, sampaikan terima kasihku pada Raja dan bilang padanya bahwa hadiah ini aku sangat suka. Astaga, asalkan yang mulia suka. Kalau gitu aku nggak akan mengganggumu membaca. Aku permisi dulu. Bagus sekali. Sekarang aku bisa kembali jadi pemalas nggak berguna dengan tenang. Bau darahnya sungguh menyengat. Hans, kamu menghalangi sinar matahari. Udara mulai dingin. Hati-hati terserang flu. Oh, Apa ada yang mau kamu tanyakan? tanya apa? Tentang Selirhana, tentang Jenderal Agung, atau tentang racun di anggur. Gak mau. Kenapa? Gimana kamu bunuh mereka? Bukan berarti aku senang hal itu kan? Lagi pula gak ada hubungannya denganku. Selama gak mengganggu tidur dan mancingku tiap hari. Lakukan saja apa yang kamu sukai. Kamu lapar? Aku mau daging rusa panggang, sayap ayam, dan pangsit udang. Bagus, semuanya makanan favoritku. Yang ini aku gak suka. Kamu saja yang makan, jangan buang makanan. Walaupun kami jarang bicara, aku tahu ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Nining, Apalagi? buku cerita yang aku kasih ke kamu, sudah kamu baca? Sudah, tapi ceritanya bisa saja. Kalau begitu bacaan apa yang kamu suka? Aku suka cerita sang pahlawan gak menikahi sang putri, tapi membawa pedang dan seguci anggur untuk mengembara bebas di dunia. Kenapa? Putri kerajaan merepotkan. Terlalu banyak aturan, gak ada kebebasan. Jauh lebih menyenangkan untuk mengembara. Kalau kamu bukan Tuan Putri, apa yang paling ingin kamu lakukan? Aku mau ke tempat dengan gunung dan sungai. Membangun pondok kecil, memelihara bebek dan angsa, buat kolam ikan yang besar. Setiap hari memancing, berjemur dan tidur. Aku mau menghabiskan hidupku dengan santai. Gimana denganmu? Kalau kamu bukan raja, apa yang ingin kamu lakukan? Ahli pedang. Ah? 1 orang, 1 pedang, 1 guci anggur. Mengembara ke seluruh penjuru dunia tanpa terikat pada apapun. Ternyata si berhati dingin ini cukup patut dikasihani. Kebebasan, sesuatu yang gak akan pernah bisa diraih olehnya. Kamu yakin? Yakin? Tadi aku gak lihat dengan jelas. Itu gak sah. Ayo, Tapi, ini sudah ketiga kalinya kamu membatalkannya. itu karena kemampuan caturmu terlalu hebat. Ini gak adil, kamu harus mengalah. Aku bahkan sudah membiarkanmu menguasai setengahnya. Biarkan aku kuasai setengah lagi, supaya lengkap. Giliranmu. Hans, kamu sengaja kan? Aku gak mau main lagi. Sejak festival pertengahan musim gugur, sepanjang hari Hans menangani urusan pemerintahan sebagai Raja Kota Bay yang dingin dan kejam. Tapi di waktu luang, dia datang ke Istana Chang, memancing dan makan bersama aku. Dan sesekali bahkan menceritakan beberapa cerita lucu padaku. Tanpa kusadari, hari-hari kami perlahan dipenuhi kedamaian. Aku bahkan sempat berpikir, kalau kehidupan bisa terus seperti ini selamanya, itu gak buruk sama sekali. Tapi, kedamaian memang gak pernah ditakdirkan untuk bertahan lama. Terutama di istana yang kejam ini. Apa katamu dia membunuh Jenderal Agung? Lalu menyingkirkan seluruh pasukannya yang sudah susah payah kubangun selama bertahun-tahun ini? Iya, Yang Mulia Busuri.
Aku dengar semua ini karena permaisuri barunya kaisar itu. Keterlaluan. Aku mau lihat sendiri. Kalau permaisuri itu bisa lolos. Yang mulia, Kasim Kepala memberitahu kita, Raja pergi keluar kota untuk periksa pasukan dan gak pulang sampai malam. Sudahlah, memancing sendiri gak menyenangkan. Kembali tidur. Yang mulia, ini gawat. Ada masalah besar. Ada apa? Jangan panik, bicara pelan-pelan. Ibu Suri ada di sini. Dia bawa banyak orang. Dan penjaga istana bahkan gak bisa menghentikannya. Mereka sedang menuju ke sini. Ibu Suri, yang mulia, ibu kandung raja sudah meninggal sebelum naik tahta. Ibu Suri yang sekarang, itu istri kedua dari keluarga Zak. Aku rasa raja pernah bilang, demi tetap berbakti, dia mengangkat ibu tirinya sebagai ibu Suri, tapi memindahkannya ke kuil dengan alasan memohon berkat, padahal itu bentuk tahanan. Benar sekali, bertahun-tahun ibu Suri menangani urusan istana dengan pengaruh kuat dan tipu muslihat. Kemunculannya tiba-tiba pasti membawa masalah besar. Untuk apa dia di sini? Aku nggak tahu. Tapi pelayan Ibu Suri menerobos masuk ke sini dengan penuh amarah. Mau membersihkan istana demi yang mulia. Kalau gitu, aku sungguh ingin melihat gimana dia membersihkan rumah. Mia, iya yang mulia, siapkan sebuah kursi di tengah halaman. Lalu, seduhkan sepoci teh krisan dari minggu lalu. Teh krisan ini dikeringkan dengan pas. Jadi kamu dari negara Xia, Nining Xiao? Itu aku. Aku dengar bahwa kamu menyesatkan kaisar, menghasut pikirannya, mengacaukan istana, sampai seluruh istana dilanda kekacauan. Wah, tuduhan itu sungguh berat. Yang mulia Ibu Suri pasti beli semua topi untukku ya. Berani bicara lancang padaku? Tanpa peduli perbedaan kedudukan. Itu adalah pembangkangan. Kamu menghasut kaisar, mencelakai selirnya. Sungguh tindakan gak bermoral. Selir yang kejam, lancang, dan tidak bermoral. Gak pantas memegang stempel kerajaan maupun memimpin urusan istana. Penjaga, seret ratu jahat ini ke biro hukuman. Cambuk dia 100 kali, cabut gelar kebangsawanannya, lalu kurung di istana dingin. Baik, Ibu Suri. Aku permaisuri. Hei, yang mulia, pikirkan dengan hati-hati. Aku orang yang mulia, dikirim demi perdamaian. Apa kamu berani menyentuhku? Berani membantahku? Lakukan sekarang. Masih saja sombong di sini. Kalau kamu nggak dihajar, kamu nggak akan belajar. Serahkan padaku. Kamu benar-benar tunjukkan wibawa yang agung, Ibu Suri. Yang mulia, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sedang latihan? Kalau aku nggak datang, mana bisa aku lihat pertunjukan ini. Aku cuma ingin menolong yang mulia, mendisiplinkan permaisuri ini. Mendisiplinkannya. Kamu pikir kamu siapa? Dia itu permaisuriku dan ibu mulia dari negara Xia. Entah dia benar atau salah, cuma aku yang bisa memutuskannya. Apa urusanmu? Yang mulia, aku ini ibumu, Ibu Suri. Kenapa membela orang asing dan berani bicara begitu padaku? Dasar nggak tahu diri. Ibu kandungku, sudah kamu racuni dengan segelas anggur bertahun-tahun lalu. Omong kosong, aku nggak melakukannya. Ibumu meninggal karena sakit. Dan hal ini sudah diputuskan oleh mendiang kaisar. Kalau kamu begini, artinya kamu nggak hormati kaisar. Baiklah, gimana kalau hari ini aku juga meracunimu? Aku sudah lama memperingatkanmu untuk diam di kuil singa, berdoa dan makan sayuran. Aku bisa saja pertahankan gelarmu dan membiarkanmu pergi hidup damai. Tapi sekarang, kamu sudah menguji kesabaranku. Yang mulia, kuakui aku salah. Kumohon maafkan aku yang mulia. Apa kamu berpikir kalau aku meninggalkan istana, kamu bisa seenaknya di sini? Apa kamu pikir aku nggak tahu soal semua mata-mata yang kamu tugaskan di sini? Jadi, kamu sudah tahu sejak lama. Kepergianmu dari istana hari ini ternyata nggak lebih dari sebuah jebakan. Derry,
Iya, Yang Mulia. Dengar perkataanku. Ibu Suri dari keluarga Zak sudah melewati batas dan terbukti nggak pantas menyandang gelar. Dia mencoba menyakiti permaisuriku. Mulai hari ini, gelar bangsawannya aku cabut. Dia akan kubuat jadi rakyat biasa dan kirim kembali ke kuil singa. Dan jangan biarkan dia keluar bahkan satu langkah untuk selamanya. Enggak. Hans, kamu nggak boleh begini padaku. Aku ini permaisuri yang ditunjuk mendiang ayahmu. Kamu nggak bisa lakukan ini padaku. Ayahku sudah lama meninggal. Apa kamu pikir dia bisa menahanku? Dan untuk yang lainnya, eksekusi saja semuanya. Minum teh ini. Ini bisa untuk mendinginkan emosimu. Ini pahit sekali. Ini kan obat. Kamu ini memang sesuatu. Wanita Sesuatu apanya? di sini dingin. Ayo kita masuk ke dalam. Apa kamu benar-benar nggak ketakutan tadi? Apa yang perlu ditakutkan? Meski Ibu Suri datang mencari masalah, aku sudah lama mancing dan berburu selama ini. Aku bukan target yang mudah. Selain itu, aku tahu kamu pasti kembali. Gimana kamu bisa tahu? Karena kamu nggak sanggup menanggungnya. Kamu nggak akan mau kehilangan permaisuri sepertiku yang selalu menarik bagimu. Nggak begitu. Lalu? Karena kamu itu kelemahanku. Hari ini di tempat latihan, Derry kirimkan orang untuk laporkan kalau wanita keluarga Zak menerobos istana dan langsung menuju istana Chang. Di momen itu, aku benar-benar takut. Selama ini, aku membunuh ayahku demi tahta, membersihkan istana, dan memadamkan pemberontakan. Aku gak pernah merasa takut sebelumnya. Tapi tadi, aku benar-benar ketakutan. Aku takut kalau aku terlambat. Aku gak bisa melihatmu lagi. Ternyata kamu juga punya sisi rapuh. Aduh, kamu ini, sudahlah. Kamu tadi tepat waktu. Aku nggak apa-apa. Nining, berjanjilah padaku. Kedepannya, bisa jangan membuatku merasa seperti ini lagi. Tentu. Gimana pun, kamu itu orang pertama yang pergi memancing bersamaku. Dari kejadian kemarin, Istana Chang menjadi tempat paling aman di seluruh kerajaan. Nggak ada yang berani menggangguku. Untukku, aku bisa makan enak dan tidur nyenyak, membaca novel, dan memancing. Aku bisa menikmati semuanya. Tapi, hari-hari yang membahagiakan ini nggak bertahan lama. Laporan darurat dari perbatasan. Bangsa Utara menyerbu ke sini. Laporan darurat. Bangsa Utara serbu perbatasan kita dan membunuh banyak prajuritku. Para menteri, apa saran kalian? Yang Mulia, negara Xia baru alami masalah internal dan menderita kerusakan parah. Kerajaan kita ini belum stabil, jadi kita nggak boleh gegabah. Perdana Menteri salah. Meski bangsa Utara cuma ancaman kecil, kita nggak bisa serahkan wilayah kita. Nanti di mana letak wibawa Yang Mulia? Aku sarankan segera kirimkan pasukan. Berperang. Berperang dengan apa? Kas negara kosong dan pasukan menipis. Kamu bisa membuat kita hancur. Tapi kita nggak bisa cuma diam dan melihat mereka merebut wilayah kita. Tapi kalau tanpa persediaan, gimana cara kita berperang? Kalau nggak ada persediaan, untuk apa kita adakan rapat ini? Aduh, sudah. Aku tahu kamu pusing. Tapi kamu tetap harus makan. Jangan sia-siakan makananmu. Pasukan bangsa Utara sudah bergerak. Tapi para menteriku malah terpecah belah. Mereka yang mendukung peperangan merupakan jenderal muda yang emosi. Mereka ingin sekali maju tanpa tahu kekuatan musuh. Dan yang mendukung perdamaian merupakan para veteran perang. Mereka takut ini bisa kuras sumber daya dan merugikan kepentingan mereka. Katakan padaku, siapa yang harus aku dengarkan? Kamu bertanya padaku. Ini urusan istana. Kamu permaisuri. Aku nggak tahu apapun soal perang. Benar juga, masalah ini memang gak harusnya untukmu. Kamu cuma peduli soal makananmu, apa yang enak hari ini,
Dan kapan ikan di sungai itu akan memakan umpanmu? Aku nggak tahu soal peperangan. Tapi ku beritahu, ada beberapa tipe ikan yang sangat pintar. Nggak peduli sebagus apa umpanmu, mereka nggak akan memakannya. Kamu tahu kenapa? Karena mereka cuma makan ikan kecil hidup. Jadi, kalau kamu mau menangkap ikan ini, kamu nggak bisa pakai umpan biasa. Lalu pakai apa? Caranya, pakai ikan yang lebih kecil sebagai umpan hidup. Dan biarkan ikan kecil ini menggiringnya ke jaring yang sudah kita siapkan. Umpan hidup. Pura-pura lemah di hadapan musuh, menggiringnya lebih dalam, lalu hancurkan semuanya. Nini, kamu memang jimat keberuntunganku. Tanganku berminyak. Aku tahu harus apa sekarang. Kalau begitu lakukan saja. Aku nggak mau ada orang yang makan denganku, tapi terlihat suram. Merusak selera makanku. Dengarkan. Perintahkan Jenderal Leo memimpin ribuan pasukan untuk menjaga celah jaya. Cukup jaga tanpa lakukan perlawanan. Dan pura-pura kita kekurangan pasukan. Perintahkan Jenderal Zen memimpin 50.000 pasukan elit melewati jalur sisi barat untuk sergap musuh dari belakang dan putus persediaan mereka. Lalu kirim orang menyusup ke bangsa utara untuk sebarkan rumor kalau pemimpin mereka sudah berhasil kita suap. Dan soal invasi ini cuma upaya untuk singkirkan pesaing mereka. Baik, Yang Mulia. Nining, kalau aku memenangkan perang ini, aku ajak ke perbatasan melihat bintang. Bintang di sana lebih besar dan bersinar daripada di sini. Baiklah. Yang Mulia, terlalu beresiko untuk pertaruhkan diri sendiri. Kenapa pimpin pasukan sendiri untuk melawan negara kecil? Benar, Yang Mulia. Kamu itu pemimpin tertinggi. Kenapa kamu perlu berperang sendiri dan membahayakan diri sendiri? Kamu memikul tanggung jawab negara. Kalau kamu ikut berperang, gimana soal kue leluhur? Gimana nasib orang-orang? Bangsa nggak bisa bertahan tanpa pemimpin. Masalah perang ini serahkan saja pada para jenderal. Kumohon Yang Mulia. Kumohon Yang Mulia. Tanahku, aku akan melindunginya sendiri. Rakyatku, aku akan melindunginya sendiri. Siapapun yang berani bicara lagi, harus ikut denganku. Jadi kalian bisa merasakan sendiri rasa pedang milik bangsa utara. Yang Mulia, berita buruk. Yang Mulia Hans pergi perang. Para menteri gak bisa menghentikannya. Jadi tolong bujuk dia. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Yang Mulia, kenapa kamu gak terlihat khawatir? Karena aku tahu kalau dia pasti menang dan pasti kembali dengan selamat. Gimana kalau... Gak ada gimana kalau. Dia gak akan mengerti kalau ini rahasia antara Hans dan aku. Aku pergi dulu. Pulanglah lebih awal. Jangan kacaukan makan siangku. Dasar wanita gak berperasaan. Aku akan berperang. Kamu gak bisa bicara yang bagus. Pasti menang, pasti sukses, nggak terkalahkan. Makmur. Dasar. Lalu mau apa lagi? Aku akan menunggumu. Hans. 2 hari lalu, aku menangkap ikan yang sangat besar. Banyak duri yang harus dikeluarkan. Jadi cepatlah kembali dan bantu aku bersihkan durinya. Baiklah, kalau aku pulang, aku akan membantumu. Aku akan menunggumu. Yang Mulia, gak mengantar Yang Mulia, Hans. Dia gak suka kalau ada kesedihan dan air mata. Aku juga gak menyukainya. Terlalu aneh. Hans, kamu harus kembali dengan selamat. Nining, ini
kunci kerajaan, dan juga segel kekaisaran. Kunci? Segel? Kamu kasih aku ini? Aku akan pergi besok. Selama aku jauh di sana, setiap perkataanmu akan mewakiliku. Siapapun yang berani membantah, eksekusi dia di tempat. Hans, aku ini penakut. Jangan menakutiku. Di seluruh istana, satu-satunya yang bisa kupercaya cuma kamu. Aduh, tapi aku cuma ingin menjadi permaisuri biasa saja. Tapi istana ini juga rumahmu. Dia langsung pergi berperang dan limpahkan masalah di sini semua pada aku. Sangat menyebalkan. Ya sudah, terserah. Aku akan makan dulu. Yang mulia Hans sebelum pergi berkata, kamu nggak boleh pilih-pilih makanan dan harus makan banyak sayuran. Ini? Dia nggak di sini, tapi masih mengaturku. Baiklah, aku makan. Ikannya nggak makan umpan hari ini. Aku muak. Ayo kita tangkap burung. Nining, ada apa denganmu? Ini cuma soal kehilangan Hans. Tidurlah. Di sini nggak menerima sampah sepertimu. Pergilah. Punya kakak sepertimu benar-benar mengganggu. Lihat, betapa menyedihkannya dia. Bukannya dia seperti anjing liar. Aku Yeri nggak punya putri sepertimu. Pergi dari sini sekarang. Jangan takut, aku di sini. Bunuh! Jangan takut, aku di sini bersamamu. Kalian semua lihat. Jenderal Leo pimpin 30.000 pasukan dan kalah bertuntut di Celah Jaya. Pasukan bangsa utara terobos pertahanan, terus maju dan gak berhenti. Dan bahkan sudah ambil 3 kota milik kita. Kita hancur. Kerajaan kita sudah dalam bahaya. Aku sudah bilang, nggak perlu berperang. Kita nggak bisa berperang. Tapi kenapa Yang Mulia nggak mau dengar? Sekarang dia maju sendiri untuk berperang. Bangsa utara sebentar lagi sampai. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Dengar, blokir semua berita segera. Moral publik nggak boleh runtuh saat ini. Tapi berita seperti ini mana bisa disembunyikan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ku dengar bangsa utara sudah di ibu kota. Saat tembok kota runtuh, bukannya kita akan jadi mainan mereka. Benar, sebenarnya ada apa dengan Nining? Nining berlaga seperti nggak terjadi apa-apa. Masih bisa makan, tidur, dan mancing seperti biasa. Nining pasti sangat berani. Bencana sudah di depan mata dan dia masih bisa begitu. Berani apanya? Kalau kamu tanya pendapatku, dia cuma orang bodoh. Dia mungkin nggak tahu kalau bangsa utara masuk, orang pertama yang nggak diampuni itu dia, permaisuri Kota Bay. Mengadu saja kalau bisa. Saat kotanya jatuh, mau takut kepada siapa? Sudahlah. Kota Bay ini bisa jatuh kapan saja. Kita harus cari cara untuk bisa selamat dari sini. Menetap di sini artinya cari mati. Yang Mulia, para selir itu benar-benar keterlaluan. Mereka bilang Yang Mulia Hans benar-benar buta karena mencintaimu. Mereka bilang, apa yang mereka bilang? Mereka bilang kau itu bodoh dan ceroboh. Biarkan saja, itu nggak mengungsiku. Yang Mulia, seluruh istana kacau balau. Apa kamu akan diam saja? Aduh, aku sangat sibuk.
Yang Mulia. Tenanglah, Nona Mia. Istana nggak kacau. Yang Mulia, Menteri Jaka dan yang lain ingin bertemu. Gak mau. Yang Mulia sedang sibuk, kalian harus kembali. Apalagi yang dia lakukan selain tidur dan mancing? Ini keterlaluan. Ini hidup dan mati seluruh bangsa. Dan dia nggak peduli sama sekali. Dia memang iblis. Dia adalah penyihir jahat yang menghancurkan bangsa kita. Tutup mulutmu. Menteri Jaka? Yang Mulia memegang segel kerajaan. Kalau dia nggak mau menemuiku, aku akan berlutut sampai mati. Benar. Kalau dia nggak mau keluar, kami akan berlutut sampai mati. Yang Mulia, mereka sudah berlutut di luar selama lebih dari 2 jam. Kalau terus berlanjut, aku takut akan jadi kekacauan yang lebih besar. Kalau gitu biarkan mereka masuk. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia hormat, kita nggak bisa teruskan perang ini. Benar Yang Mulia, kalau perang ini dilanjutkan, fondasi kerajaan kita akan hancur dalam 1 hari. Kamu harus dahulukan bangsa dan memperdulikan rakyat. Kirim orang dan minta Yang Mulia berdamai. Yang Mulia, kita kehabisan waktu. Kamu nggak boleh jadi penjahat di sini. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, pergilah. Berlutut seperti itu, apa nggak merasa lelah? Yang Mulia, Menteri Jaka, apa kamu pikir aku tahu strategi militer lebih baik dari kalian? Atau kamu pikir kata-kataku bisa membawa lebih banyak beban daripada Yang Muliahan? Itu kita nggak mungkin berani. Karena kamu nggak berani, lalu kenapa kamu mencariku? Keputusannya adalah keputusanku. Aku percaya Yang Muliahan sama seperti aku percaya matahari masih terbit esok hari. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Jaga perkataanmu, Menteri Jaka. apa aku salah? Yang Mulia kasih segel kerajaan padanya. Tapi apa yang dia lakukan di momen krusial bangsa ini? Dia cuma memancing. Dia nggak peduli pada kerajaan kita. Kalau kamu tanya aku, iblis ini pasti dikirim untuk hancurkan kita. Menghina Yang Mulia seperti ini, apa kalian cari mati? Para menteri, coba kutanya, sejak Yang Mulia naik tahta, apa dia pernah melanggar janjinya? Enggak kan? Lalu apa yang kalian khawatirkan? Situasi saat ini berbeda. Apa bedanya? Sebagai permaisuri, yang harus dilakukan adalah stabilkan rakyat. Jadi Yang Mulia nggak khawatir berperang. Saat ini, Yang Mulia sedang berperang. Tapi kalian yang panik duluan. Apa kalian pikir kalian layak jadi menteri? Para menteri, aku saat ini sedang lelah. Silakan pergi. Yang Mulia, tadi kamu keren sekali. Aku nggak pernah melihatmu begitu. Kamu tadi benar-benar apa? Benar-benar terlihat seperti pahlawan. Tadi sangat menguras energiku. Aku mengantuk. Aku mau tidur. Permaisuri sudah gila. Dia berani mengusir para menteri yang peduli dengan negara ini. Kalian nggak tahu. Hei. Aku dengar kalau menteri berencana usir permaisuri, rebut segel kekaisaran, dan kirim permaisuri kembali ke desanya. Apa itu benar? Coba pikirkan, sebagai permaisuri, semua yang dia lakukan cuma memancing. Menurutku, sejak lama dia harus diusir. Benar. Aku merasa kalau aku jadi permaisuri, aku bisa lebih baik dari Nini. Menteri, apa kita akan... Meski hari itu Yang Mulia bicara dengan gagah, demi kerajaan kita nggak punya pilihan lain. Bahkan kalau Yang Mulia kembali dan mengeksekusiku, aku akan menerimanya. Bagus. Kalau begitu, ayo lakukan. Lapor! Menteri, ada kemenangan besar. Bangsa Utara sudah dikalahkan. Apa? Oh, kemenangan besar? Bagus. Ini bagus sekali. Kita berhasil kalahkan bangsa Utara. Yang Mulia bahkan kalahkan pemimpin mereka sendirian dengan kudanya. Oh, jadi ternyata ini rencana Yang Mulia. Pertama Jenderal Leo pura-pura kalah, lalu Jenderal Zen serang dari belakang dan akhirnya memutus pasukan bangsa Utara. Akhirnya musuh kalah dengan sendirinya. Benar sekali. Bagus. Dengan kemenangan ini,
Bangsa utara nggak akan bisa ke selatan seenggaknya selama 10 tahun. Kita meraih kemenangan besar. Ini benar-benar bagus sekali. Dari pertempuran ini, kerajaan kita bisa guncang dunia. Saat ini, kita nggak punya musuh tersisa. Surga memberkati kita. Cepat, umumkan berita ini. Bawa laporan kemenangan ini dan kirimkan ke Permaisuri. Enggak. Kita harus datang dan lalu meminta maaf. Laporan kemenangan dan permintaan maaf kami. Aku nggak tahu kalau Yang Mulia bisa memaafkan kesalahan dan kelancangan kami. Benar-benar memalukan. Saat itu, semuanya mengira kita kalah. Tapi Yang Mulia sendiri selalu percaya pada Yang Mulia Hans. Dan kita, apa ini? Ini yang disebut satu pemikiran. Tuan Hans dan Nona Nining itu satu hati, dan ini berkah untuk kita semua. Sejak Yang Mulia kembali ke sini, Yang Mulia Hans jadi melunak. Menurutku, dia itu benar-benar mukjizat dari surga untuk Yang Mulia Hans dan untuk kita semua. Kamu benar. Kali ini, bahkan kalau Yang Mulia ingin menghukum kita, aku akan menerimanya. Berpikir soal kelakuanku, aku sekarang merasa sangat malu. Yang Mulia, kabar baik. Ada kabar baik. Yang Mulia Hans berhasil menang. Ini kemenangan besar. Oh, Yang Mulia sudah menang. Bagus. Kita lihat siapa yang berani bicara lagi di sini. Sekarang di seluruh istana, mereka semua sedang memujimu. Mereka bilang Yang Mulia Hans itu bijak dan kamu dianggap peri dari surga untuk kerajaan kami. Dasar penjilat. Kembali mereka ke sini lalu menghina Yang Mulia. Sekarang mereka baik-baik. Hei, kalian diamlah. Kalian menakuti ikan-ikanku. Oh, Yang Mulia, ini laporan kemenangan dan permohonan maaf dari Tuan Jaka. Permintaan maaf. Permintaan maaf? Yang Mulia, mereka semua ada di depan, berlutut dan memohon pemaafanmu. Baiklah. Kamu gak lihat aku lagi sibuk? Suruh mereka kembali saja. Aku gak mau ketemu. Sikap tenang, Yang Mulia. Gak terganggu meski gunung runtuh. Sungguh perlihatkan keanggunan. Aduh, hentikan omong kosongmu. Apanya yang anggun? Aku merasa lebih cocok disebut permaisuri gak berguna. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dia Hans Waren. Setelah menang berperang, harusnya dia segera kembali ke sini kan? Yang Mulia, Menteri Jaka menitip pesan kalau Yang Mulia Hans pulang besok. Baiklah. Sesuai aturan, kamu harus pimpin istana untuk menyambut Yang Mulia. Setelah itu, kamu harus antar Yang Mulia ke kuil leluhur dan kasih kurban. Lalu, Ada lagi? kamu juga harus ikut perjamuan. Enggak, aku nggak mau. Banyak sekali aturan. Aku bisa mati kelelahan. Daripada acara tadi, lebih baik aku pergi memancing. Dan juga tidur. Itu... Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, ini... Aku tiba-tiba kedinginan dan nggak bisa terkena angin. Biarkan selir Ana dan selir Susan yang menyambut Yang Mulia. Yang Mulia, hari ini Yang Mulia Hans kembali. Ibu kota sangat ramai. Ada parade drum, parade lampu. Banyak orang memanjiri jalan untuk menyambut Yang Mulia. Yang Mulia, kalau kamu nggak pergi, bukannya Yang Mulia Hans akan kecewa. Dia nggak akan peduli. Yang Mulia, Apa yang ku minta semua sudah siap. semuanya sudah siap. Sup ayam hitam favoritku. Yang Mulia, hari ini momen penting untuk Kaisar. Tapi Anda nggak ada di sisinya. Ini terlalu menyedihkan. Oh. Yang Mulia, kalau kesana sekarang masih ada waktu. Hidup dijalani untuk diri kita sendiri. Dia nggak butuh aku di sampingnya buat nerima pujian banyak orang. Yang dia butuhkan semangkuk sup ayam hitam yang hangat dan panas waktu dia pulang ke rumah.
Yang mulia, kenapa Anda ketawa? Jadi buku ini bilang, ada seorang jenderal yang pergi berperang. Istrinya menangis di rumah menunggu kepulangannya. Gak mau makan dan minum. Ketika jenderal pulang bawa kemenangan, istrinya sudah mati kelaparan. Istrinya terlalu berbakti. Menyedihkan sekali. Berbakti? Itu namanya bodoh. Apa gunanya kita kelaparan? Kalau itu aku pasti akan tetap makan dan minum supaya sehat. Jadi waktu dia pulang dengan selamat, dia bisa ambilin tulang ikan buatku seumur hidup. Nining, Sudah pulang. Cepat mandi, terus ganti baju. Aku masak sup ayam hitam. Mia, cepat bawakan sup ayam hitamnya. Baik. Nining, aku kangen banget sama kamu. Aku juga. Ya udah. Kamu mandi dulu saja. Setelah itu, cicipi sup yang kubuat untukmu. Kenapa sudah pulang? Bukannya sekarang kamu harus datang ke perjamuan kemenangan. Penjamuan tanpa kamu gak ada gunanya. Aku masak sendiri tadi. Cobain deh. Ini sup terbaik yang pernah aku makan. Pastilah. Siapa dulu yang masaknya? Nining, kamu gak salahin aku. Salahin kamu kenapa? Salahin aku karena kamu gak di sampingku buat berbagi kebahagiaan bersama. Oh, itu sih kamu lagi dipamerin seperti topeng monyet. Apa yang mau dibagi? Aku nggak peduli. Apa ini? Ini bintang dari langit. Ah? Ini bintang dari langit. Aku ambil di padang rumput. Setelah aku menang perang ini, aku akan bawamu ke perbatasan lihat bintang. Bintang-bintang di luar istana jauh lebih besar dan terang. Baiklah. Aku janji, ajak kamu lihat bintang di luar. Lihat, sekarang aku bawa pulang untuk kamu. Suka nggak? Jelek sekali. Dasar nggak jujur. Bukan urusanmu. Oh iya, katanya waktu aku jauh di istana, orang di istana dan istana dalam singgung kamu. Oh, mereka cuma nggak tahu situasinya dan khawatir sama kota B. Sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu lunak sama mereka. Derry, Iya, Kaisar. keluarkan titah. Setiap orang di istana yang singgung permaisuri akan menerima 30 cambukan, termasuk Perdana Menteri, soal selir Susan dan selir Ana. Hukum ke Istana Dingin. Baik, Yang Mulia. Tunggu. Yang mulia, kalau kamu lakukan itu, aku beneran bisa berubah jadi penjahat. Kenapa takut? Mereka berani macam-macam, jadi harus bayar harganya. Sebenarnya nggak perlu. Gini saja, setiap orang kasih 10 buku cerita yang bagus buat aku. Terus masak hidangan spesial buat aku. Gimana? Kumohon ya, tampan. Baiklah, lakukan sesuai ucapan permaisuri. Itu ide yang bagus. Ini bisa melampiaskan rasa kesal permaisuri sambil menikmati bunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya sampaikan keputusan itu sekarang. Tunggu. Aku ingat masakan Perdana Menteri rasanya nggak enak kan? Iya sih. Saya pernah dengar itu. Sana, antarkan masakan Perdana Menteri. Kasih ke selir Ana dan selir Susan. Saya mengerti. Hei, kenapa kamu bisa jahat banget? Aku belajar sama kamu. Terus, apa kepala suku barbar itu beneran jatuh ke lubang itu? Dia nggak cuma jatuh, tapi di dalam lubang itu penuh sama kayu runcing. Tragis banget. Tapi dia pantas dapat itu.
Ngantuk? Enggak. Teruskan ceritanya. Gimana rasanya angin di padang rumput? Sangat bebas. Waktu angin bertiup ke wajahmu, semua rasa khawatir hilang. Malam itu, dia banyak bercerita tentang perang dan angin di padang rumput. Waktu aku dengarkan, aku sampai ketiduran. Gimana lagi? Suaranya terlalu menenangkan. Nining, nikah sama aku. Kali ini bukan perjodohan atau transaksi. Tapi karena aku cinta kamu. Aku mau kamu jadi istriku. Istriku satu-satunya. Ini mimpi. Aku pasti lagi mimpi. Orang sepertinya mana mungkin bicara seperti itu. Yang Mulia, sudah bangun. Di mana Kaisar? Kaisar pergi ke istana. Sebelum pergi, dia suruh aku, biarkan Anda tidur lebih lama, jangan dibangunkan. Oh, pagi ini selir Anda dan selir Susan yang masak sarapan. Biar aku suruh orang bawakan. Oke. Aku cinta kamu. Aku mau kamu jadi istriku. Istriku satu-satunya. Halusinasi. Pasti halusinasi. Yang Mulia, apa Anda nggak enak badan? Apa perlu kupanggilkan tabib? Nggak perlu, cuma kurang tidur. Tapi halusinasi itu terlalu nyata. Hormat pada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia selalu damai. Oh, kalian ngapain di sini? Kami di sini karena titah Kaisar untuk persiapkan pernikahan besar Yang Mulia. Pernikahan besar? Pernikahan besar apa? Yang Mulia Permaisuri, terimalah titah kerajaan. Keputusan surga, Kaisar menyatakan, Permaisuri dan aku, pasangan serasi yang sudah ditakdirkan langit. Kami saling mencintai satu sama lain. Tapi upacara pertama kami terburu-buru. Buat kecewa Permaisuri cantikku. Dan hatiku sangat menyesal. Oleh karena itu diputuskan bahwa tanggal 8 bulan depan, hari yang baik, kami akan mengadakan upacara pernikahan besar lagi. Mengumumkan ke seluruh negeri untuk dirayakan bersama oleh semua. Terima ini. Aku terima titah ini. Ternyata bukan mimpi. Ini nyata. Yang Mulia, waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu kita sudah setengah tahun ada di kota B. Terakhir kali aku pakai baju ini, aku seperti menuju kematian. Kali ini, rasanya aku beneran menuju hal yang baik. Yang Mulia, kenapa kamu nangis? Aku gak mau hibur ya. Aku cuma terlalu bahagia. Sudah, gak apa. Waktu baik sudah datang. Kita berangkat. Permaisuriku. Jangan gugup. Ada aku. Selamat
Selamat kepada Yang Mulia. Selamat kepada Permaisuri. Doa terbaik untuk pernikahan kerajaan. Semoga harmoni seumur hidup. Lu jalan di sini. Rasanya seperti diseret ke tempat eksekusi. Tapi kali ini, tanganku hangat. Hormat pada leluhur. Suami dan istri saling hormat. Naga dan Phoenix bernyanyi harmonis. Upacara selesai. Nining, mulai sekarang namamu akan terukir di batu nisanku. Kerajaanku punya kamu juga. Hidupku selamanya terikat padamu. Aku Hans, di kehidupan ini cuma punya kamu. Kenapa nangis? Bahagia jadi nangis. Aku takut. Takut waktu buka mata. Ini semua cuma hayalanku. Yang Mulia, sudah bangun. Mana Kaisar? Kaisar pergi ke istana. Anda tidur nyenyak, jadi nggak dibangunkan. Oh, Kaisar juga bilang buat cari dia di ruang kerjanya kalau Anda bangun. Dia sudah siapkan kejutan. Kejutan? Selain hadiah batu yang jelek seperti ini, dia mau kasih kejutan apa lagi? Tapi, ini juga nggak terlalu buruk. Sudah bangun? Mia bilang, kamu punya hadiah buat aku. Segel Phoenix. Sebelumnya yang aku buat cuma tiruan. Yang ini asli. Enggak. Ini terlalu berharga. Mancing, cari sarang burung, baca novel. Aku ahli sama semua itu. Tapi ngatur istana dalam, lupakan saja. Aku kasih ke kamu bukan untuk mengatur istana dalam. Aku kasih ke kamu buat mainan. Mainan? Iya, buat mainan. Di istana, kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Kalau ada yang buat kamu kesal, pakai saja buat pukul kepalanya. Kalau ada masalah, aku bereskan. Kalau rusak, aku yang bayar. Kamu cuma perlu bahagia dan ceria. Kalau Perdana Menteri Jaka dengar ini, dia pasti pingsan karena sangat marah. Jadi artinya, kamu terima. Benda ini rasanya jadi nggak terlalu berat. Oh iya, gimana soal tugas harian selir dan sebagainya? Aku sudah kasih titah, Selir Susan ngatur tugas istana. Yang pasti, kalau kamu nggak suka, aku bisa ganti sama siapa aja yang kamu mau. Beneran? Iya, Jadi artinya aku nggak perlu khawatir soal apapun lagi. yang perlu kamu lakukan, cuma temani aku dengan baik. Siapa yang mau temani kamu? Aku punya ikan buat ditangkap, burung buat diburu, buku untuk dibaca. Jadwalku padat. Oke, aku yang temani. Hans, kamu memperlakukan aku baik banget. Gimana kalau aku jadi orang gak berguna? Oh, aku sudah jadi itu. Kalau kamu jadi manja, itu sepenuhnya pilihanku.
Yang mulia, Kaisar sudah gali kolam khusus buat mancing. Kenapa masih mancing di sini? Kamu nggak ngerti. Aku ini nggak lagi mancing ikan. Terus apa? Mancing kesendirian. Yang mulia, ada surat kenegaraan dari negara Xia. Kaisar bilang minta Anda lihat. Ini urusan negara. Kenapa tanya aku? Aku nggak urus kekaisaran. Katanya negara Xia itu untuk merayakan kemenangan kita atas kaum barbar dan memperkuat hubungan antar negara. Jadi mereka kirim utusan untuk kasih ucapan selamat. Yang mulia, utusan kali ini bukan orang asing yang datang, tapi ayah Anda sendiri, Perdana Menteri Ye Shao dari negara Xia. Siapa? Ada juga saudari ketujuh Anda, wanita paling berbakat di negara Xia, Luna Shao. Ini urusan negara. Biar kaisar yang putuskan. Baik. Yang mulia, biarkan aku sendiri dulu. Dasar sampah pemalas nggak guna. Kamu buat malu aku. Nini, kamu sama sekali nggak pantas jadi adikku. Apalagi jadi nona muda keluarga Xiao. Kamu beneran memalukan. Kupikir aku sudah lama lupa. Tapi dengar nama mereka lagi masih membuat aku jijik. Bilang, kamu yang sampah. Kamu yang sampah. Bilang sekali lagi. Kamu yang sampah. Burung bodoh, aku potong kamu ya. Burung bodoh, aku potong ya kamu. Kamu... Minum air dulu sebelum lanjut debat sama dia. Burung ini bodoh banget. Dia berani hina aku. Minum dulu. Bilang, kamu yang sampah. Oh iya, mereka sudah datang. Beneran kamu ketemu? Buat apa ketemu? Toh di mata mereka, aku ini anak gak guna. Harusnya sudah lama mati. Sekarang di hatiku mereka cuma orang asing. Lebih asing dari burung ini. Kamu yang sampah. Diam, kamu gak diajak ngomong. Kalau gitu masalahnya, aku juga nggak mau ketemu. Aku bilang aku yang gak mau. Ini diplomasi antara dua negara. Mana bisa kamu nolak pergi? Kenapa? Kamu mau jadi penguasa bodoh buatku? Memangnya kenapa kalau aku penguasa yang bodoh? Di hatiku, perasaanmu jauh lebih penting dari kekaisaran. Ya sudah, aku temui. Nanti aku disangka takut sama mereka. Aku cuma mau lihat. Kali ini mereka mau main trik apa lagi? Ayah, ku dengar adik ke-13 beneran disukai Kaisar Hans. Bahkan jadi permaisuri kota B. Mungkin cuma rumor palsu yang tersebar untuk membodohi negara Xia. Sampah sepertinya. Paling juga sudah dibunuh sama Hans. Iya juga. Putriku, kota Bei sudah hancurkan kaum barbar dan sudah jadi kerajaan paling tertinggi. Kamu wanita paling berbakat di negara Xia. Kamu pasti bisa memenangkan hati Hans. Bisa atau enggaknya negara Xia dapat kedamaian, semuanya bergantung padamu. Jangan khawatir, Ayah. Aku pasti bisa buat Hans jatuh cinta sama aku. Kaisar tiba! Yang mulia permaisuri tiba! Salam untuk Kaisar! Salam untuk yang mulia permaisuri! Apa mungkin dia beneran dapat bantuan Hans? Bohong. Ini pasti bohong. Wanita bodoh yang cuma tahu cara manjat pohon. Kenapa Hans bisa manjain dia seperti ini? Cukup, permaisuriku lapar. Mulai perjamuannya. Sudah kuduga, dia tetap sampah nggak guna yang cuma peduli menjejali mulutnya. Yang mulia, saya bersulang untuk Anda. Yang mulia, Nining gak berpendidikan dan antisosial. Sebagai ayahnya, saya mohon maaf atas namanya. Saya ke kota Bei kali ini sebagai utusan, beserta istri dan anak. Wanita paling berbakat di negara Xia, Luna Shao. Salam hormat yang mulia.
Permaisuriku bukan tempat untuk kamu hina. Yang Mulia. Vulgar dan murahan. Pintar berpura-pura. Bahkan gak sebanding dengan sehelai rambut permaisuriku. Yang Mulia, saya wanita paling berbakat di negara Sia. Wanita paling berbakat, bahkan gak layak dibilang sejajar dengan permaisuri. Kamu terlalu percaya diri. Wanita paling berbakat, bahkan gak layak dibilang sejajar dengan permaisuri kami. Kamu terlalu percaya diri. Kalian, si sampah Nining ini sudah kasih kalian mantra apa? Tutup mulutmu. Kalau berani bicara sepatah kata buruk lagi tentang permaisuri, percayalah, Kota Bay akan kerahkan seluruh pasukan untuk lenyapkan negara Xia. Aku... Tuanku, mohon jangan salah paham. Salah paham? Menghina permaisuri kami berarti menghina seluruh Kota Bay. Kalian semua sungguh lancang. Kakak permaisuri orang yang tulus dan rendah hati. Dia berkah Kota Bay. Mana mungkin orang biasa seperti kalian bisa mengerti? Kenapa bisa begini? Nining berhasil bangun pijakan yang kokoh di Kota Bay. Gak cuma didukung kaisar, bahkan seluruh istana juga dukung dia. Ayah, Yang Mulia, saya bersulang lagi untuk Yang Mulia dan Permaisuri. Semoga Yang Mulia dan Permaisuri selalu hidup harmonis dan makmur selamanya. Nining, Ayah selalu merindukanmu saat berada di ibu kota. Sekarang lihat kamu, hidup bahagia di Kota Bay. Hati ayah jadi lega. Mual nggak? ayahku sayang, kalau bicara seperti itu, seperti bukan kamu yang waktu itu bicara sama Yang Mulia. Bawa saja dia. Di sini juga cuma bisa bikin malu keluarga Xiao. Nining, ini semua salah paham. Salah paham atau bukan? Perdana Menteri Yeri yang paling tahu isi hatimu. Kalau bukan karena Perdana Menteri Xiao dan negara Xia yang buta total, Kota Bay nggak akan dapat berkah buat sambut permaisuri. Nining, kamu cuma diam saja lihat mereka hina ayahmu. Tuan-tuan ini cuma bercanda sama aku. Kenapa dianggap serius? Nining, waktu itu aku lakukan demi kebaikan negara, pengorbanan yang menyakitkan. Di hatiku, ayah juga berat lepaskan kamu. Oh, beneran? Kenapa yang kuingat? Waktu aku mau pergi, aku minta satu alat pancing dari ayah, tapi ayah nggak mau kasih. Sepertinya rasa berat Perdana Menteri Yeri cuma karena nggak mau pisah dari benda kesayangannya. Nining! Berani kamu panggil permaisuri pakai namanya lagi. Percayalah, dengan senang hati aku bakal serang negara Xia. Yang Mulia, jangan marah. Putriku sudah kelewatan. Aku akan disiplinkan dengan benar. Berlutut sekarang. Kamu beneran mau buat perang di negara Xia? Maafkan aku Yang Mulia. Aku nggak berani melakukannya lagi. Sudahlah, sudah. Semuanya bangun. Jangan buat aku seperti lagi nindas kalian. Kamu... Terima kasih Yang Mulia. Tapi, meski hukuman mati nggak ada, hukuman tetap harus ada. Karena ayah sudah ngaku gagal didik putrinya. Kalau gitu, aku kasih hukuman kecil ke ayah ya. Selama Yang Mulia nggak dendam, aku terima hukumannya. Bagus. Kalau gitu sekarang, janggutmu yang paling berharga itu harus dicukur. Kamu... Beraninya kamu. Permaisuri, mau gimana juga dia tetap ayahmu. Mana bisa kamu? Aku sudah lama kesal sama janggut kambingnya itu. Remah-remah sering nyangkut waktu makan. Jorok banget. Perdana Menteri Yeri, karena permaisuri kita nggak suka liatnya, potong saja. Kalau kamu nggak rela ngelakuinnya, percaya atau enggak, kami bisa cabut satu persatu sampai beneran bersih. Nining. Penjaga, cukur janggut Perdana Menteri Yeri sekarang juga. Yang Mulia. Perdana Menteri, kalau masih menolak, aku bisa buat kepalamu terguling ke tanah di samping janggutmu. Saya menerimanya. Jenggotku! Yang Mulia, apa sekarang sudah puas? Sudah puas. Aku puas sekali. Karena Nining sudah puas, aku nggak persulit kamu lagi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Kaisar. Negara Xia, tanah air Nining. Aku nggak akan persulit dia. Kedepannya, jangan main-main sama permaisuriku lagi. Aku bisa janji nggak akan lawan negara Xia selama aku masih hidup. Lihat nggak? Jadi sampah itu luar biasa. Nggak harus jaga sikap atau ikut aturan. Terserah melakukan apa saja.
Karena pasti ada satu orang yang terima kamu apa adanya.